Itu agak jauh tuh. accidental aja sih. Maksud accidental gimana ceritanya Ya sampai selesai kampanye. Ini kita ngapain lagi ya? Apa ya? Kementerian Pendidikan sendiri, Kebudayaan sendiri. menurut lo Gosipnya. emang harus dipisah gak sih? Ya menurut gue sih dipisah ya. Hmm. Oke. Terus ada ada tourism, Ya. pariwisata dan ekonomi kreatif akan sendiri lagi. Ya karena itu dua hal yang memang sama-sama susah dan harus punya Karena fokus beda-beda 100%. setiap bidang jangan sampai dianaktirikan sih, Bos. Karena pasti Hmm. kalau gitu kan pasti dianaktirikan. Budgetnya pasti beda-beda, anggaran pasti beda-beda. Sure. Gue sih ngeliat bahwa sekarang Dirjen Kebudayaan juga sudah melakukan dalam 5 tahun terakhir ini juga luar biasa. Ya, Sekarang mereka lagi bikin namanya Indonesian Heritage Agency, di mana sekarang lagi mempugar museum-museum lama. Ya. Sekarang bagaimana mengelola museum itu menjadi tempat yang menarik. Bener. Iya. Oke, selain musik tuh hobi lo apa sih, Bang? Itu juga jadi pertanyaan banyak Ya orang. nonton film lah. Oh, bukan belusukan. Terakhir kali gue lihat Instagram Anda, jalan-jalan terus nih orang. Film, lo into film juga? Banget, Bos. Film terakhir yang lo tonton? Kang Mak. Anjir itu lucu banget, bro. Anjir itu lucu banget, men. Bro itu lucu banget. Bro. Itu Kang Mak, genius bro. sih, Bos. Awal sih agak bumpy ya. Tapi lo nonton yang versi Thailandnya gak? Nonton. Oh, alah. Tapi yang ini menurut gue lebih relate lah, candaannya lah. Yes. Itu memang kayaknya mereka udah pernah bikin di Cell Number 57, Miracle in Cell Number 57. Yang which is itu ada fun fact ya. Itu kan gue juga main di sana di Miracle. Oh iya lo jadi. Gue jadi sipir yang akhirnya terjadi ya. Tapi kan lo jadi sipirnya. Tapi saya jadi sipirnya di sana. Oke. Itu sebelum Covid ya? Sebelum. Iya sebelum Covid. Sebelum Covid itu. Itu sebelum Covid. Berarti film terakhir yang lo nonton tuh Kang Nak ya? Kang Mak. Kang Mak, sorry. Yang terakhir. Dan menurut gue ya film Indonesia sekarang sih udah apa tuh? Oh ya, menurut gue sekarang film Indonesia udah. Berarti lo nih memang selalu core-nya tuh apapun yang hubungannya seni ya? Seni. Film. Terus juga musik. Terus juga dari info yang gue dapetin hobi lo tuh golf juga. Nah itu agak jauh accidental tuh. Aja sih. Maksud accidental gimana ceritanya? Ya selesai kampanye. Ini kita ngapain lagi ya? Apa ya? Terus dulu sahabat gue, coba main golf. Emang seru, Bang? Oh anak gue. Ini gara-gara anak gue sih sebenarnya. Zidane tuh jago banget. Dan dari zaman kampanye tuh ngomong mulu. Nanya, ayo main golf dong, temenin aku. Agak. Wah, main golf itu kan panjang waktunya. Terus kapan dong? Maksudnya kapan ayah bisa ketemu sama adik-adik kamu kalau tiba-tiba ayah lagi libur harus ke lapangan golf. Tiba-tiba boom. Like, kita ngapain lagi nih? Udah gak tahu mau ngapain lagi kan. Ya udah, karena kita punya spare waktu. Akhirnya pagi-pagi pas anak sekolah ya udah gua sama bini gua driving dan lainnya. Tapi memang ternyata golf itu secara filosofis ya. Itu sebenarnya ngalahin diri lo, bro. Lu gak ngalahin orang lain. Di lapangan itu lu ngalahin diri lo, bagaimana pukulan lo di setiap permainan harus lebih bagus lagi gitu. That's why people are so stressful ketika mereka jadi jelek pukulnya dan bahkan yang udah bertahun-tahun main aja bisa ya tiba-tiba jelek gitu. Itu satu. Kedua, golf itu bonding, man. Jadi contohnya nanti deh kapan-kapan lu pergi sama gua, kita satu flight. Dan jarang buka handphone. Oh, menarik. Kita taruh handphonenya, terus kita ngobrol berdua nih di golf cart kan. Lo kan pasti godain kedi kan. Gitu kan. Terus ngobrol. Dan bener-bener di situ dapat sekali ketika lo jalan sama sahabat lo, sama anak lo, sama bini lo gitu. Oh, karena nggak tahu ya, karena memang kan gue belum pernah mencoba golf juga, dan gue juga melihat dari kacamata orang awam. Ya, dan bagaimana Hollywood mempotray golf itu sendiri sebagai permainan CEO dan orang-orang kayak apalagi di Wolf of Wall Street ya. Jadi image gue tentang golf isinya orang-orang seperti itu. Tapi ternyata memang kan itu image yang dari orang awam. Ternyata sebenarnya dari pelakunya sendiri kan tidak seperti itu. Sekarang gue coba agak ini dulu ya. Boleh. Coba untuk update ya keadaan golf yang sekarang ya. Bahwa memang untuk zaman dulu golf itu unreachable karena satu setiap kali mau jadi itu harus jadi member. Kalau dulu kan harus member ya, harus jadi member golfnya. Kedua setiap kali turun lumayan mahal gitu kan. Terus latihannya juga lo beli 100 bola
buat dipukul aja Ya. ya lumayan mahal juga. Tapi kan sekarang pilihannya banyak. Oh ya. Sekarang sudah sangat affordable. Ya. Dan bisa dilihat sendiri bahwa sekarang trennya di Amerika sendiri kan anak-anak muda. Oh, menarik. Udah main golf dari kecil. Buktinya gue main golf gara-gara siapa? Gara-gara anak gue. Anak gue masih umur 17 tahun tapi dia udah passionate di situ. Karena apa? Untuk anak muda sudah affordable. Yang dulu pikirannya harus jadi CEO dulu, CMO dulu buat networking dan lobby-lobby. Tapi sekarang enggak kok. Ternyata anak-anak muda udah bisa involve. Dan mereka sekarang jago-jago banget. Dari semua kalangan lah ya. Harus. Rumah lu di mana ya? Rumah gue di BSD. Cocok. Saya tahu. Saya tahu. Ada tempat golf di sana. Damai Indah. Cocok. Saya tahu. Mas Glorio kita set nih sama Coki ya. Coachnya nanti kita siapin juga. Main golf. Yang saya tahu tuh tongkat golf suka dipakai mukulin mobil lain ya dari pakai mobil Fortuner. Biasanya tongkat golf tuh yang gua tahu tuh di mobil-mobil tuh biasanya ditaruh di bawah. Lu buat apa main golf? Kagak, kalau mau berantem nih gua ambil. Biasanya gitu merusak nama golf aja. Tapi lu punya bisnis lain gak sih, Bang? Lu ada bisnis, ada rumah makan. Palu Gada lah. Oh, Palu Gada. Banyak sih, banyak. Banyak ya. Karena teman saya kan sudah mulai punya bisnis juga. Siapa? Trader Muslim kan sudah punya. Oh iya, bebek. Kalau enggak udah enak tuh. Favorit bini gua. Bebek Carok enak. Katanya alasan dia bikin bisnis memang karena takut saya ketangkep lagi. Jadi memang dia harus bikin sesuatu yang stable gitu. Tapi Chief, waktu lo ketangkep kan gue sempet ketemu tretan lagi tuh. Ya muslim. Ya ketemu muslim lagi kan. Terus gue tanya kan, gila gak kelihatan ya gitu kan. Maksudnya lo kan very positif. Lo tuh walaupun tatoan dan satanik gini ya maksud gue. Tapi orangnya tuh kan selalu ramah sama semua orang. Dan kita gak pernah nyangka bahwa waktu itu kan lo melakukan hal tersebut. Iya kan. Dan waktu itu he look very sad lo bro. Oh iya. As a best friend gitu. Karena memang banyak job yang di cancel. Ya lebih dari itu kali Cok. Ya it's only a jokes anyway. Ya tapi memang. Tapi lo gimana? Lo sekarang sama dia hubungannya gimana? Oh baik. Kita sekarang hubungannya baik. Kita sekarang hubungannya baik-baik saja. Dan kita masih melakukan project-project bareng. Tapi memang di tempat-tempat yang berbayar memang Bang. Dia berbayar berdua. Ya jadi kalau misalnya kita mau dengar podcast kita atau apa gitu, memang ada mekanisme yang kita bikin supaya orang berbayar untuk dengar konten kita. Karena belajar dari kasus-kasus yang lalu, kita sampai pada kesimpulan bahwa biasanya pendengar atau penikmat karya yang berbayar, ketersinggungannya hampir nggak ada. Gue bisa denger di mana sih? Ada di Noise, langsung aja lo dengerin. Ada Musuh Masyarakat, kita masih lanjut. Oh masih ya Musuh Masyarakat? Masih bro, sampai season berapa, udah berapa ratus episode itu. Kita masih ada. Dan kita bahas, kita juga pernah bahas Anda kok. Oh iya. In a good way ya. Oh, alhamdulillah. In a good way. Kirimin linknya dong. Boleh, nanti kita akan kirim. Dan kalau lo sendiri nih ngelihat, wah ini pertanyaannya titipan dari kreatif nih ya. Lo nih ngelihat Indonesia hari ini sebagai pelaku seni udah jadi tempat yang ideal belum sih? Nah ini menarik nih. Gua rasa lu punya bobot untuk jawab ini karena lu juga pelaku seni dari zaman dulu, bahkan sekarang juga lu mau melakukan seni gitu. Udah menjadi tempat yang ideal belum? Terlepas dari kemudahan yang diberikan oleh teknologi tentunya. Iya dong, kan teknologi kan seperti Spotify, YouTube memberikan kita kemudahan. Tapi Indonesia as a country ini menurut lo udah jadi tempat yang ideal belum? Udah datang belum masanya di mana seorang anak bisa ngomong sama bapaknya gitu kayak aku mau jadi musisi, terus bapaknya nggak marah gitu. Kita udah level itu gak menurut lo Bang? Kalau dibandingin 10-20 tahun yang lalu udah dong. Pasti. Dari zaman gua aja udah jauh lebih baik. Iya kan. Bisa dilihat dari mana? Bisa dilihat dari jumlah musisi yang baru. Terus bisa dilihat dari jumlah film yang tayang. Iya. Yang diproduksi juga. Tahun ini aja kalau kita ngomongin film ya. Kayaknya film Indonesia sudah bisa mengalahkan tahun 2019. Jadi gini, waktu itu kan tiket penjualan film Indonesia di tahun 2019 itu kalau nggak salah ya 60 jutaan ya. Film Indonesia ya 2019. Covid kan, turun. Sure, pastilah itu. Naik. Tahun lalu udah oke. Tahun ini aja di pertengahan tahunnya udah 40 jutaan sampai 50 jutaan. Wow. Jadi 2024 ini film Indonesia pasti box office-nya sudah pasti ada di angka ya 70 jutaan, 80 jutaan dengan jumlah layar yang sangat terbatas, ya kan. Berarti itu jauh lebih baik dong. Ya kan? Ya, industrinya
cukup hidup ya. Dan kalau kita ngomongin kualitas, sekarang kita dimanjakan dengan film-film Indonesia yang kualitasnya luar biasa. Ya. Kayak kalau gue sih nonton kebanyakan film Indonesia, kalau kayak kemarin gue nonton Heartbreak Motel ya Angga Sasongko. Oh iya. Wah itu productionnya bagus, tapi actingnya bagus. Bang Angga nggak pernah bikin film jelek sih sejujurnya. Wah, iya. Menurut gue. Kayak Angga tuh selalu naikin levelnya 13 dia. 13 bom di Jakarta, bahkan apa tuh yang filosofi kopi yang jadi action apa judulnya? Ben and Jody. Ben and Jody itu juga. Dia selalu push IP-nya untuk mencuri Raden Saleh. Iya, naikin lagi gitu. Yeah. Mas Hanung juga menurut gue juga film-filmnya juga terus naikin levelnya. Dan film, maaf ya, cuman gue sama bini gue itu penggemar film horor, ya kan. Dan film horor Indonesia juga makin kesini juga makin bagus. Jadi kalau bilang is it ideal, di dunia ini nggak akan pernah ada yang titik ideal. Menarik. Tapi kalau kita bilang better, so much better. Oke. Jauh lebih baik. Seandainya lo punya power untuk bukan memperbaiki ya, cuman memberikan ide kepada sistem yang udah better sekarang, di bagian mana lo akan kasih saran, Bang? Banyak lah, Chief. Wah, sudah better tapi sarannya masih banyak ya. Misalnya contoh satu yang menurut lo secara skala prioritas, kayaknya lu kan juga orang lapangan, lu pelakunya. Jadi menurut gue valid semua omongan lo gitu. Lu kalau bisa kasih saran contohnya di bagian apa? Oke, kita ngomongin dari industri film. Ya, film. Penambahan layar lah pasti. Oh iya, itu memang semua teman-teman gue yang pemain film itu sudah banyak pengen layar tuh ditambah tuh. Penambahan layar dan gini kan problemnya dari bioskop harus terkonek dengan mall. Ya. Mall juga happy karena ada bioskop, karena ada penonton yang jelas dan pasti. Tapi kan nggak semua daerah di Indonesia punya mall. Jadi bagaimana swasta sama pemerintah harusnya bergabung untuk buat lebih banyak layar lagi. Iya. Itu satu. Itu kalau ngomongin tentang film. Terus kedua, ada nyangkutnya film dengan pariwisata. Contohnya adalah seharusnya ketika film-film luar negeri mau mau bikin film di sini harus dipermudah. Pajaknya dikurangin. Asal dengan syarat menggunakan lebih banyak lagi pekerja filmnya. Resource-nya harus dari Indonesia agar apa? Resource-nya bisa belajar. Iya kan. Kayak kemarin paling sukses kan cuman Eat, Pray and Love. Gara-gara Eat, Pray and Love sekarang Bali udah overloaded banyak banget ya kan. Ubud juga padat banget. Dan itu bukti bahwa bagaimana menggunakan pop culture untuk menaikkan pariwisata sebuah negara. Kenapa banyak sekali film syuting di London? Kenapa? Karena pemerintahnya support akan itu. Di Toronto juga. Misalnya di Indonesia seperti Korea itu juga jadi industri yang juggernaut juga nih sekarang. Nah, karena memang pemerintahnya juga. Wah, kalau Korea tuh bagaimana menjual barang-barang Korea lewat BTS dan K-drama dan yang lainnya. Dan menurut gue sukses, Chief. Sangat sukses, bro. Lu bayangin kakak gue tuh umurnya sekarang berapa? Gue 41, dia udah 45, 46. Dia BTS Army. Dan semua barangnya ya pasti barang-barang yang dia ada top of mind dia adalah pasti barang-barang ya Korea gitu kan. Itu bagaimana menggunakan budaya pop culture untuk menaikkan pariwisata, ekonomi dan lainnya. Dan bagaimana akhirnya K-pop ini single-handedly penetrate pasar global, yang akhirnya kembali lagi ke Koreanya sendiri juga dapat devisa banyak banget dari situ. Itu menurut gue sangat menarik juga sih. Kayaknya itu kayak BTS sendiri tuh menghasilkan billion dollar buat negara ya loh, Bos. Dan itu luar biasa, bro. Kita harus belajar dari mereka gitu. Dan menurut lo kita tuh potensinya ke sana tuh ada gak sih? Ada. Ada banget. Gue sih punya cita-cita, Cok. Bahwa ada satu hal yang bisa kita promosikan Indonesia. Salah satunya ya. Nomor 1 adalah silat. Menarik. Ini karena gue punya pengalaman pribadi. Lu ngomong ini sangat menarik. Lanjut, Bang. Gue waktu itu mau ke Portugal. Karena ada conference di sana. Pas masuk, gue kasih paspor. Muka imigrasinya tengil banget, Bos. Gitu kan. Kayaknya semua imigrasi begitu. Iya kan. Terus habis itu pas balikin, kan belakang gue papernya, kerjaan gue adalah aktor. Terus saya gitu kan. Indonesia? Yes. Aktor? Yes. Iko Uwais, silat. Wah, di Portugal.
gue lagi ke London, kan banyak koin-koin pound sterling, mau gue exchange nggak mungkin gue bawa pulang ke rumah. Gue akhirnya gue beliin aja buat permen buat anak-anak gue. Tiba-tiba waktu itu The Raid adalah film box office di mana penjualan DVD-nya waktu itu masih DVD ya bang ya, itu nomor 2 kalau nggak salah di London. Wow. Jadi silat itu sesuatu yang original. Dan even waktu itu Robert Pattinson ngomong bahwa Batman aja berantemnya pakai silat. Keanu Reeves juga mengakui bahwa silat itu luar biasa. Dan dulu Bruce Lee itu bisa mempromosikan China lewat apa? Kungfu. Jadi menurut gue silat tuh harus jadi salah satu ambassador budaya kita untuk seluruh global. Gitu. Kebayang aja kalau tiba-tiba John Wick promosin silat gitu. Keanu Reeves misalnya. Karena pada saat itu kan di John Wick ketiga ada scene khusus di mana dia melawan Yayan Ruhian. Itu gila bos. Itu gila banget bro. Oh my god. Like walaupun memang di situ Indonesia sebagai villainnya ya, tapi paling tidak silatnya itu menjadi oh my god, it's one of the best bos. Itu gila. Dan Joe Taslim jadi Sub-Zero di Mortal Kombat itu juga karena silat. Tapi memang ya benar sih. Itu menurut lu potensi yang bisa dimaksimalin lagi. Bisa dimaksimalin. Selain silat apa lagi menurut lu? Satu ya, kedua makanan. Oh iya, semua bule suka nasi goreng kayaknya. Iya. Problemnya kita tuh sekarang sama lu bayar kalau lu keluar negeri kan, lu pasti kan diajak sama panitia yang undang lu, pasti makannya di Thai food. Yes. Terus makan di Chinese food karena ada apa? Ada nasinya. Bener. Kenapa enggak Indonesian food? Indonesian food kan juga kaya juga, Chief. Kita tuh gue enggak ngerti kenapa kita enggak ada ini ya. Di Indonesia tuh kenapa enggak ada Michelin star tuh? Padahal menurut gue itu lagi diusahain lagi. Oh, lagi diusahain ya. Karena kalau ada menurut gue pasti nge-boost ini banget. Nge-boost juga. Di Singapura kan banyak banget tuh hoker-hoker jadi Michelin star ya kan. Iya, gokil banget men. Jadi kuliner, silat, apalagi menurut lo? Silat, kuliner. Ketiga, ada lagi kah yang menurut lo bisa menjadi amunisi kita untuk nembus pasar global? Sebenarnya Indonesia menembus pasar global tuh ya budaya lah Chief. Budaya kita, culture kita luar biasa ya. Karena tapi lo ngerasa budaya kita sendiri ini menurut lo dari yang lo lihat masyarakat kita tuh suka gak sih sama budaya kita sendiri gitu? Suka lah, gue suka banget. Dan kayaknya semua orang tapi sekarang. Tapi lo tuh majority of the people yang suka gak gitu? Maksud gue kayak gimana lo memandang generasi muda nih lo lihat tuh masih suka sama budaya kita atau sudah mulai acuh tak acuh? Kalau lo ngelihatnya gimana? Ada satu hal yang paling penting adalah nasionalisme kita tuh kuat banget loh bos. Setiap kali batik mau dicuri sama tetangga, ngamuk semua. Iya, betul. Wayang ngamuk semua. Kita ngamuk ya kan. Berat iya benar-benar. Itu menjadi benchmark lo yang lo pakai bahwa sebenarnya terlepas dari apapun kepedulian kita sama kebudayaan kita tuh sebenarnya tinggi banget ya. Iya. Itu bukan FOMO menurut lo? Bukan dong. Dan menurut gua kita juga ini ya, apa namanya? Kayak kan semua orang worry about the K-pop, ya memang sekarang mereka penetrasi lewat internet itu luar biasa gitu. Tapi at the same time juga it doesn't mean that mereka yang ngefans sama K-pop, nonton K-pop juga pasti juga ada yang jago nari Bali. Dan mereka juga pasti pakai batik. Menarik. Iya kan? Benar. Jadi menurut gua budaya kita tuh tinggal kita explore dengan bagaimana ada economic value juga. Karena gue selalu percaya bahwa budaya itu juga bagian dari pertahanannya kita juga sebagai bangsa ya. Lagi-lagi kalau lo ngomong soal musik, ngomong soal art, ngomong soal film, passion lo tuh kelihatan di mata lo. You cannot fake it. You cannot fake it. Ngomongin apa yang bisa kelihatan gak passion? Itu interview di radio tentang album tuh. Itu kalau interviewernya basi, iya saya memang begitu. Pertanyaannya sama kadang-kadang bang. Dulu waktu zaman Niji, pertanyaannya selalu gini. Tahun berapa ngumpulnya, pertama kali ngeband kapan, ceritanya ngumpulnya gimana. Aduh ini lagi. Makanya tadi kan teman-teman nanya kan waktu sebelum kita ke komisi kan Fikri ngomong kan ada ini. Gue bilang please with all due respect kayaknya semua jawaban tentang Niji itu udah ada di podcast lain. Jadi please cari tempat lain. Betul. Dan yang menarik itu kan sekarang tadi kita ngomong budaya ternyata memang akan ada slot ya. Akan ada slot gosipnya yang biasanya sih selalu terjadi ya kalau gosip. Itu akan ada Kementerian Kebudayaan. Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Pariwisata. Iya pendidikan dan kebudayaan sekarang akan dipisah kebudayaan. Menurut lo ini akan jadi slot yang sangat menarik nggak nih untuk diisi gitu. Tanggapan lo soal ini gimana tentang slot kebudayaan ini?
kalaupun nanti akan ada orang yang mengisi itu, harapan lu gimana sih? Siapa orang yang harus ada di situ gitu? Nomor satu kan ada gosipnya nih, gosip ya. Kita ngomong gosip dulu nih. What if aja nih, what if. Kan ada beberapa bidang yang akan berdiri sendiri. Ya. Kementerian Pendidikan sendiri, Kebudayaan sendiri. Menurut lu emang harus dipisah gak sih? Ya menurut gue sih dipisah ya. Oke. Terus ada ada tourism, pariwisata dan ekonomi kreatif akan sendiri lagi. Ya karena itu dua hal yang memang sama-sama susah dan harus karena beda-beda setiap bidang jangan sampai dianaktirikan sih bos. Karena pasti kalau gitu kan pasti dianaktirikan. Budgetnya pasti beda-beda, anggaran pasti beda-beda. Sure. Gue sih ngeliat bahwa sekarang Dirjen Kebudayaan juga sudah melakukan dalam 5 tahun terakhir ini juga luar biasa. Sekarang mereka lagi bikin namanya Indonesian Heritage Agency, di mana sekarang lagi mempugar museum-museum lama. Sekarang bagaimana mengelola museum itu menjadi tempat yang menarik. Benar, itu tuh gua nggak ngerti ya. Kenapa pengelolaan museum itu tidak seperti negara luar mengelola museumnya mereka gitu. Lo suka ke museum gak? Gue suka banget museum. Jujur ya Bang ya. Kalau di luar negeri gue pengen ke museum. Di Indonesia museum tuh kesannya angker, bener gak sih? Isinya hantu, dipakai uji nyali gitu loh Bang. Maksud gue ya sorry to say dengan all due respect gitu. Gue kan adalah cerminan dari apa yang ada aja gitu loh. Lo emang mewakili suara masyarakat ya? Pasti di setiap museum ada noni-noni Belanda. Kenapa museum kita identik dengan hantu? Dan spiritual ya? Iya maksud gue kayak ya sekalipun memang itu benar ada. Tapi dibungkusnya tuh tidak menarik. Beda kayak misalnya kalau misalnya nonton kayak Da Vinci Code atau apa di Eropa, katedralnya atau museum-museumnya, Mona Lisa-nya. Itu kayak ada sesuatu yang magical gitu. Bukan yang klinik ya, tapi kayak ya apakah ada castle di Inggris? Ya of course lah, apakah ada hantu? Maybe, I don't know. Tapi kan orang tetap mau datang ke sana for the sake of beauty-nya gitu. Kalau di sini kayaknya mau datang ke museum horor. Iya kan banyak. Kok bau melati. Ya langsung cocok logi ya kan. Tapi menurut lu kalau lu suka dulu penikmat museum juga. I love it. Gua inget banget tuh Niji manggung di Washington DC. Selesai manggung IO-nya ngomong, guys, besok udah semangat gitu. Kita mau ngajak kalian kemana? Ke bar namanya Hooters. Terus langsung kita berenam. Kita ke Smithsonian. Akhirnya kita ke Museum Smithsonian. Apakah itu best decision ever? Of course lah bos. Yakin? Waduh keren banget bos. Hooters loh ini. Smithsonian bro. Hooters ada di Indonesia bang. Bangkrut lagi. Itu waduh, gue iri lagi lu pernah ke sana men. Smithsonian. Lo tau kan yang kemarin film Night at the Museum kan? Film Smithsonian. Lu tau gak bro yang paling keren dari salah satu yang paling keren. Enggak gue kasih tau ya. Gue pernah ke Smithsonian, gue ke Louvre. Terus habis itu gue ke mana? Ke Tower of London. Terus gue gue lupa deh museum perang di London juga gitu. Anjir gue gak nyangka lu se-artistik dan semenyukai budaya ini loh men. Number one, yang paling penting dari setiap museum adalah bagaimana they create the story bro. Ini gue ceritain ya, gue ke Tower of London. Itu ada baju zirah bro. Baju zirah. Tapi dia packaging baju zirahnya bentuknya kayak mainan Gundam. Lo tau mainan Gundam kan? Tahu dong. Sebelum di assemble harus potek. Dia bikin baju zirahnya kayak Gundam bos. Anjir. Terus ada satu lobang gitu. Terus tulisannya mau merasakan nggak pakai baju zirah kalau saat perang. Kan perlu pakai baju zirah cuma segini ya. Iya. Baju besi itu cuma segini. Terus kita masuk, kita ngeliatin terus ada bunyi klang. Terus oh my god, gimana orang zaman dulu bisa perang ya gitu ya. Terus gue pernah masuk lagi ke museum yang I forgot the name. Tapi di situ ada gerbong kereta yang dipakai Nazi untuk mindahin orang Yahudi ke kamp konsentrasi. Jadi kita bisa ngerasain kayak besarnya ada padatnya seperti apa. Jadi every piece dan every barang dibuat story bos. Itu nomor 1. Jadi museum yang harus tell a story ya. Lo nggak bisa ada story. Lo kalau cuma taruh barang dong ya di situ lah noni-noni Belanda masuk. Hey,
Karena Anda tidak kasih sesuatu di sana. Jadi angker. Itu harus ada story-nya ya. Jadi dikurasi dulu. Ini museum apa? Dibuat story-nya. Ya. Kedua bro, yang paling keren dari museum adalah merchandise-nya bos. Lu tau gua... gak bayangin, gue beliin anak gue Zidane. Ya. Baju astronot itu di Smithsonian. replika astronot. Keren, men. Dan dia begitu gue nyampe Jakarta dia pakai. Anjir. Itu cuma ada di Smithsonian, men. Iya kan. Terus abis itu gue waktu itu ke museum sama anak istri gue. Ya. Tiba-tiba Yoko Ono lagi bikin pegelaran kayak. Anjir gila lu keren banget. Lu nonton Yoko Ono. Dia kan nyanyi. Bukan nyanyi ya, tapi dia lagi bikin seninya. Yang dia tahu gue. Jadi ada perahu kosong, perahu putih di tengah-tengah corner gitu. Terus kita pakai baju jas hujan dan kita boleh ngecat di situ. Anjir. Terus kita beli tuh War is over, John and Yoko. Merry Christmas. Itu merchandising mana lagi? Itu cuma ada di museum. It's so Yoko Ono. Yang kedua ada merchandise store kan buat buat menambahkan pemasukan buat museum ya. Dan ketiga menurut gue museum di Indonesia harus kerjasama sama swasta menurut gue. Ya. Dan menurut lo kita punya potensi ke sana nggak? Museum kita punya potensi ke sana. Maka tadi kan kita bilang bahwa Dirjen Kebudayaan sekarang lagi bikin Indonesian Heritage Agency di mana mereka lagi mempugar banyak museum di Indonesia. Sekarang gimana caranya mencari bagaimana memanage-nya, ada eventnya. Dan menurut gue bos, kalau memang museum itu ada cerita-cerita noni-noninya, ya kan? Iya. Dan itu ngasilin uang buat museumnya dan pendapatan di daerah, iya udah bikinin aja bos. Bener sih, gue juga bingung. Itu gue yakin pasti ngantri bro. Apalagi Indonesia dan horor itu punya chemistry. Itu ekonomi luar biasa itu bos. Nah peluang-peluang seperti ini tuh yang menurut gue cuman bisa dilihat orang yang memang pelaku seni dan kebudayaan memang. Yang mana ya kadang kan ide-ide brilian ini karena tidak ada di tempat pemegang keputusan ya cuman jadi bercandaan kan sayang sebenarnya. Iya. Ya benar juga ya kalau memang ada cerita-cerita terlepas itu benar atau tidak itu kan bisa diutilize. Iya dong. Untuk jadi daya tarik dan ekonomi. Bener loh bang karena di luar negeri itu ada hotel-hotel yang terkenal angker dan mereka jualan itunya bang. Jadi lo mau nginep di sini nggak? Di sini ada hantunya apa segala macam dari menarik. Pasti ide lo tentang masalahnya lo sering travel ya. Lo sering travel ke luar negeri lo dapat referensi banyak. Soal bagaimana negara-negara yang kebetulan sudah maju mengutilize kebudayaan-kebudayaannya ya. Iya, karena yang penting narasinya, ceritanya tuh apa gitu. Dan gak semua harus problemnya di museum zaman sekarang adalah semua tuh ditaruh, jatuhnya tuh jadi kayak gudang gitu. Tapi maksud gue harus dikurasi aja. Iya, paham. Jadi begitu kita masuk ada journey-nya. Iya, share. Ada journey-nya, terus habis itu begitu keluar tiba-tiba ada satu corner yang kita suka, tiba-tiba nanti di merchandise store-nya ada tentang corner tersebut. Sekarang gue ngerti kenapa harus dipisah kementeriannya. Karena boro-boro mengkurasi bang. Lagi mikirin UN harus dihapus atau enggak. Tapi memang bener sih setelah lo mengelaborate dengan gini, gue jadi ngerti kebudayaan itu punya forte-nya sendiri yang memang berat sih. Itu perlu memang ada fokus sendiri gitu. Karena pendidikan is one thing, kebudayaan is another thing gitu. Iya betul. Yang mana kan kalau kebudayaan itu bagaimana mengutilize itu bisa menjadi sesuatu yang bisa dinikmati oleh masyarakat kita gitu. Apalagi kita kan nggak kekurangan kebudayaan. Waduh gila bos. Itu gue udah keliling Indonesia bro, gue sih bangga dilahirkan di sini. Lo pernah ada rasa sedih nggak kayak anjir harusnya ini nih bisa ditaruh di sini nih kebudayaan. Ini nih harusnya bisa lebih terkenal lagi nih. Lo pernah ada di fase gitu nggak? Lo kan sering ke Indonesia tuh, keliling Indonesia, luar negeri lo sering, keliling Indonesia lo sering. Lo pasti ketemu sama budaya-budaya baru kan? Lo pernah nggak kayak anjir nih harusnya budaya ini nih lebih dinaikin? Pernah nggak lo ada? Sebenarnya bukan masalah budaya, biarkan budaya tersebut besar di tempat daerah masing-masing menurut gue. Tapi yang bikin gue sedih adalah fasilitas kebudayaannya yang memang tidak terawat aja. Padahal di situ sebenarnya potensi ekonominya juga besar. Bagaimana pusat kebudayaan di setiap kabupaten apapun itu bisa menghasilkan pemasukan loh. Benar. Tourism dan lain-lainnya. Gitu. Sayang ya tidak terkelola dengan baik ya. Ya balik lagi memang itulah kenapa noni-noni Belanda akhirnya datang ke museum karena tidak ada kurasi, hanya jadi gudang, hanya untuk uji nyali dunia lain. Bang,
Thank you banget atas ngobrol-ngobrolnya. Gue ngefans banget sama men. Sama-sama, terima kasih banyak. I'm looking forward for your stand up show again. Iya. Gue waktu itu gak sempet datang. Gak apa-apa bang, gak apa-apa. Dan gue juga looking forward untuk karya lo selanjutnya. Karena gue penasaran saat seorang Giring Ganesha menemukan dirinya kembali. Sadis. Dan ditranslate ke dalam sebuah karya. Itu akan jadi seperti apa. Amin, thank you. Karena to be honest, gue nanti akan kelihatan seperti ngefans dan menjilat ya. Tapi album Niji pertama gue hafal semua. Dan bahkan kalau saya lagi mabok, saya selalu menyanyikan lagu Niji. Yang mana bang? Banyak. Yang gue suka tuh kalau dari album kedua tuh yang ku berjalan terus tanpa henti. Jangan lupakan. Itu gue suka. Kalau album pertama semuanya. Shadow tuh album pertama kan? Kedua. Oh oke, Shadow itu gue suka. Jadi soundtracknya Heroes kan itu kan? Iya. Nanti saya terlalu kelihatan ngefans. Jangan, nanti saya terlalu kelihatan ngefans. Terima kasih, kita kasih tepuk tangan buat Giring Ganesha. Ya. Bang, pokoknya mudah-mudahan karir lo mau itu di musik, mau itu di manapun bisa cemerlang. Dan gua menunggu lo ada di posisi-posisi yang menarik lagi. Karena kemungkinannya cuma 2. Kita bisa ngobrol bareng dan lo bisa gua roasting. Oh please, roasting dong. Gue sih happy aja di roasting bos. Sampai ketemu lagi di Meet the Politician selanjutnya. Nice.